Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar karakter buah roh. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Semuanya ikut bernyanyi bersama Ibu Eka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk semangat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan tolong kami, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat minggu ini kita belajar karakter apa? Ya, kita belajar karakter kemurahan dengan konsep keadilan. Apakah kalian masih ingat bagaimana orang yang adil? Orang yang adil selalu berpikir atau berprasangka baik kepada siapa saja. Orang yang adil mau berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Orang yang adil mau berbagi dengan adil kepada semua orang. Anak-anak, apakah kalian pernah mengikuti lomba? Pasti kalian semua pernah mengikuti lomba. Bagaimana sikap berlomba yang baik? Ya, kita harus berlomba dengan adil. Misalnya, tidak curang. Saat lomba, mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Nah, ini juga dialami oleh Daniel. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena Tuhan menyertainya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan untuk menangkap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya.
Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah sepakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia kecuali tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja pada Daniel, "Yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi buru-buru ke goa singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari goa singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam goa singa. Anak-anak, para wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi tidak menyukai Daniel karena raja ingin mengangkat Daniel untuk menjadi penguasa atas kerajaannya, sehingga mereka menjadi tidak suka. Mereka mencari cara bagaimana Daniel bisa ditangkap dan dihukum. Tetapi cara yang mereka lakukan itu bukanlah cara yang adil. Mereka melakukan dengan cara yang curang. Mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, sehingga mereka menggunakan apa yang Daniel lakukan untuk menangkapnya. Ketika kalian berlomba atau ingin mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, kalian harus berlomba atau mendapatkan itu dengan adil, tidak dengan cara yang curang. Saat belajar, saat berlomba, kalian harus tetap bersikap dengan adil, tidak menjelek-jelekan teman, tidak berlaku dengan curang supaya kalian bisa menang. Tetapi kalian harus melakukannya dengan cara, dengan sikap yang adil. Bahkan saat kalian ikut lomba atau kalian ingin memenangkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, lakukan itu dengan cara yang adil. Kalian tetap bersikap dengan
Tuhan adil, tidak bersikap curang. Ayo kita akan mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama. Mazmur pasal 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Mazmur pasal 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang adil. Ketika kami berlomba, ketika kami ingin mendapatkan sesuatu, tolong kami agar kami terus bersikap adil dan melakukan dengan cara yang adil, tidak dengan curang. Tolong kami untuk menjadi seperti Daniel yang selalu taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Ayo, ketika kalian ingin menang lomba, ketika kalian ingin menjadi juara, ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu, lakukan itu dengan cara yang adil, tidak dengan cara yang curang. Tuhan Yesus memberkati.